Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 4 bangun segi banyak dan bangun bukan segi banyak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi bangun segi banyak dan bangun bukan segi banyak dengan benar. Kedua, siswa mampu menemukan ciri-ciri bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan tepat. Oke, selanjutnya kita langsung ke materinya. Bangun segi banyak yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Nah, segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Contoh segi banyak. Nah, di sini ada tanda panah, ada seperti bangun apa ini? Tambah ya. Ada segi 6, ada segi 3. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi yaitu seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Ini dibatasi oleh garis lurus. Garis lurusnya ada 3, makanya namanya segitiga. Atau kita bisa dibilang sisinya ada 3, maka segitiga. Kalau ini juga dibatasi oleh garis lurus. Nah, ini juga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada segi 6. Karena jumlah sisinya 6, jadi kita sebut sebagai segi 6. Selanjutnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Namanya ini segi 12 karena jumlah sisinya ada 12. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga termasuk segi banyak, namanya segi 7. Sekali lagi jumlah sisinya dibatasi garis lurus. Nah, ini namanya bangun segi. Sedangkan contoh bukan segi banyak adalah sebagai berikut. Ini bangun apa ini ya? Namanya ya. Ini ada garis melengkungnya. Nah, ini makanya bangun bukan segi banyak. Karena ada sisi lengkungnya. Di sini juga tidak ada titik sudutnya. Dan semuanya ini melengkung. Ini bukan segi banyak. Ini ada titik sudutnya 1, 2, 3. Sisinya ada yang lurus, tapi ada 2 sisi ya. Nah, ini yang lengkung, makanya bukan segi banyak. Satu lagi ini 1, 2, 3. Belum sampai belum sampai separuh ya. Sudah sampai separuh, belum sampai selesai. Ini juga bukan segi banyak. Bangun datar di atas sisinya tidak dibatasi garis lurus. Nah, ini kan ada garis lurus, tapi kan ada sisi melengkungnya. Nah, ini yang bukan segi. Nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Contoh 1, 2, 3. Nah, namanya segitiga. Segi banyak dengan 3 sisi. Segi 4, segi banyak dengan 4 sisi. Segi 5, segi banyak dengan 5 sisi. Yang di depan tadi ada segi 12, ada segi 6, ada segi 7 yang berbentuk panah. Nah, itu dinamakan sesuai banyak sisinya. Di sini ada segi 5, segi 4, segi 3. Ciri-ciri bangun bukan segi banyak, terdapat sisi lengkung pada salah satu sisinya. Nah, dan tidak memiliki titik sudut. Nah, ini yang bukan segi banyak. Contoh lagi ini yang tadi ya, gambar segitiga yang melengkung. Nah, dan ini tidak memiliki sudut, contohnya lingkaran. Kembali lagi kita tampilkan. Nah, di sini tidak memiliki sisi lengkung, atau memiliki sisi lengkung itu yang namanya segi bukan segi banyak. Dan ini tidak memiliki sudut, lingkaran. Oke. Selanjutnya perhatikan huruf di bawah ini. Ini huruf A ya, A kapital ya. Nah, bukan A besar tapi A kapital. Di sini sisinya tidak ada yang melengkung, semuanya lurus. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi yang lurus. Makanya ini termasuk segi banyak. Nah, kenapa? Dan ini ada di sisi dalam, ini kan ada sisi dalam, ada 3, 1, 2, 3. Ini juga segi banyak. Seginya ada 3 yang di dalam ini. Yang di luar ini, sisi luar ada 8.
Kalau yang ini huruf O kapital, ini tidak memiliki sudut dan semuanya ini sisi lengkung, ya kan? Tidak ada titik sudutnya, maka ini bukan segi banyak. Kalau lebih lengkapnya lagi, nah seperti ini: A E H I K L M N T V W X Y Z. Nah, ini contoh yang segi banyak. Semuanya tidak ada sisi melengkungnya. Nah, ya, tidak ada sisi melengkungnya, ini termasuk segi banyak. Semuanya terus. Nah, sedangkan yang ini, nah, ada huruf B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S. Satu lagi yang belum ditulis, U ya. Ini bukan segi banyak. Kenapa? Coba perhatikan huruf B. Di sini ada sisi melengkungnya. Meskipun ini sisi lurus. Kemudian di sini juga melengkung. Ini ada sisi lurus, tapi di sini ada sisi melengkungnya lagi. Nah, ini contoh yang bukan segi banyak. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak sendiri dibedakan jadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini perhatikan segitiga sama sisi. Ini sisinya ada 3, ya kan? Nah, jumlah sudutnya juga sama besar. Ini segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ini sama besar sudutnya. Kalau yang ini persegi, sudutnya sama besar. Ya, sisinya juga ada 4, panjangnya sama. Kalau yang ini segi 6. Nah, sudutnya sama besar, panjang sisinya pun sama. Ini namanya segi banyak beraturan. Segi banyak tidak beraturan. Nah, contohnya segitiga antara ini. Segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Contoh ini ada 3. Nah, ini segi banyak tidak beraturan. Yang persegi panjang, ini persegi panjang ya. Ini sisinya tidak sama, sudutnya sama besar, tapi termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, karena sisinya tidak sama panjang. Kalau belah ketupat, ini sisinya sama panjang, tapi sudutnya tidak sama besar. Ini contohnya. Selanjutnya yang layang-layang ini juga sama. Nah, ada 2 sisi yang sama, 2 sisi sepasang, panjangnya sama, dan sudutnya tidak sama besar. Yang banyak tidak beraturan. Oke, selanjutnya perbedaan segi banyak beraturan dan segi tidak beraturan. Segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudut sama besar. Contohnya segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Ada pula yang segi 5 tidak beraturan, asal set garis tapi panjangnya tidak sama, sudutnya pun tidak sama. Sedangkan yang sebelahnya ini potongan kue yang berbentuk segitiga, ini panjang sisinya tidak sama, sudutnya pun tidak sama, termasuk segi banyak, tapi segi banyak yang tidak beraturan. Contoh lagi ini sarang tawon ya, sarang lebah. Di sini perhatikan. Nah, berbentuk segi 6 beraturan. Sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Sarang tawon disusun oleh bangun yang memiliki permukaan heksagonal. Heksagonal merupakan segi banyak beraturan. Ya, heksa itu 6 ya. Heksa itu 6, berarti ini segi 6. Termasuk segi banyak yang beraturan. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan soal di link berikut ini atau scan menggunakan HP ya. Silahkan dikerjakan.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.